Gyeonwoo pun menanyakan kepada yang lainnya apa yang ingin dilakukan jika harapan mereka bisa terwujud. Tentu saja, Hawa mengutarakan pemikiran dan harapannya. Di sini, Min Min tidak perlu menerjemahkannya. Dari ekspresi Hawa saja sudah tahu apa yang dipikirkan. Soah, dengan sedih, berharap pohon ibu bisa sehat kembali. Gyeonwoo pun menghibur Soah dan berjanji akan berusaha membantu menyembuhkan pohon dunia yang membuat Soah kembali ceria. Mereka kemudian bertanya dengan penasaran mengenai harapan El. El bingung tentang harapan apa yang ingin ia sampaikan. Kemudian, dengan kedua tangan yang dikepalkan erat hingga bergetar, El pun mengeluarkan air matanya dan menangis. Melihat itu, Gyeonwoo panik dan bertanya mengapa El menangis. Keesokan paginya, di gedung tempat tinggal Yuna dan Night kedatangan tamu. Ketika pintu dibuka, Yuna terkejut. Gyeonwoo dan yang lainnya sedang berkunjung ke kediamannya. Gyeonwoo pun menyerahkan kupon harapan tersebut kepada Yuna. Yuna terkejut karena Gyeonwoo ingin langsung menggunakan kupon harapan yang sangat berharga ini dalam waktu yang singkat. Gyeonwoo tertawa kecil dan menggaruk-garuk belakang kepalanya. Ia menjelaskan bahwa ia ingin mengabulkan permintaan keponakannya, El. El, dengan tatapan harapan di matanya, menatap Yuna. Dengan emosi yang terpendam, El berharap agar semua komentar jahat di Kyungtub bisa dihilangkan. Yuna bingung dan bertanya, apa itu Kyungtub? Gyeonwoo pun menjelaskan bahwa Kyungtub adalah channel yang dikelola El di Mutub. Karena kepopulerannya, banyak orang aneh yang muncul, termasuk yang mengatakan bahwa Kyungtub adalah channel penganiayaan terhadap monster yang membuat El sangat sedih. Dengan perasaan yang tak terbendung, El pun menangis dengan keras dan berkata bahwa ia hanya ingin membuat video-video yang bisa dinikmati orang lain, bukan untuk menyakiti siapapun. Hawa yang ada di samping El mencoba menghibur dan menenangkannya. Karena itu, Gyeonwoo juga merasa sangat kesal dan marah, sehingga ia ingin memberi pelajaran kepada orang-orang tersebut agar ada efek jera. Yuna, yang masih bingung dengan masalah El, tiba-tiba mendengar suara yang menyuruhnya untuk menunggu. Suara itu mengatakan bahwa harapan tersebut tidak bisa diterima, yang membuat Yuna terkejut dan marah melihat sosok yang berbicara. Gyeonwoo dan El pun penasaran dengan sosok tersebut. Yuna, dengan tegas, mengatakan kepada ibunya untuk tidak keluar. Namun, wanita itu malah membentak Yuna dan berkata, "Siapa yang kau panggil ibu?" Dengan kostumnya, ia mengklaim bahwa dirinya adalah malaikat pelindung. Melihat itu, El dan Hawa langsung mendekatinya dan mengucapkan terima kasih atas hadiah yang telah diberikan malaikat pelindung. Gyeonwoo pun bertanya mengapa harapannya tidak bisa diterima. Dengan senyuman, malaikat pelindung menjelaskan bahwa itu bukan maksudnya. Malaikat pelindung merasa terharu melihat Gyeonwoo menggunakan kupon harapan untuk anak-anak, bukan untuk dirinya sendiri. Dengan semangat, malaikat pelindung berjanji akan mengabulkan harapan El tanpa menggunakan kupon harapan. Malaikat pelindung juga menambahkan bahwa mulai saat ini, semua komentar jahat di Kyungtub akan dimusnahkan, bahkan untuk selamanya. Bishop yang ada di belakangnya pun segera mematuhi perintah nyonyanya. Namun, malaikat pelindung menegur Bishop karena Bishop memanggilnya nyonya, bukan malaikat pelindung. Gyeonwoo dengan bingung bertanya kepada Yuna apakah hal itu bisa terjadi. Yuna hanya memberitahunya untuk tidak terlalu dipikirkan, karena tidak ada yang bisa menghentikan ibunya. Gyeonwoo tersenyum dan menganggap ibu Yuna adalah orang baik, meskipun perilakunya sangat unik. Gyeonwoo kemudian mengucapkan terima kasih kepada malaikat pelindung karena harapan El bisa terwujud. El, yang melihat itu, juga ikut berterima kasih kepada malaikat pelindung. Ibu Yuna sangat senang dan berpikir akan sangat baik jika Yuna bisa seimut seperti El. Gyeonwoo hanya bisa tertawa melihat ibu Yuna yang berbicara ceplas-ceplos di depan mereka. Tak lama, Yuna marah dan berteriak kepada ibunya untuk segera pergi karena masalahnya sudah selesai. Malaikat pelindung pun pergi dengan lambaian perpisahan dari El. Suasana antara Gyeonwoo dan Yuna pun menjadi hening. Gyeonwoo merasa canggung, seolah ada badai besar yang lewat, yang membuat Yuna merasa malu. Ketika Gyeonwoo mengatakan bahwa ia akan pulang, Yuna dengan cepat membalikkan wajahnya ke arah Gyeonwoo dan menanyakan mengapa ia ingin pergi begitu cepat. Dengan ragu, Yuna menahan tangan Gyeonwoo, yang membuat Gyeonwoo terkejut. Yuna tidak sadar mengapa ia memegang tangan Gyeonwoo. Yuna pun bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Night, yang melihat itu, membisiki sesuatu di telinga Yuna. Yuna kemudian dengan senyum mengatakan, "Bisakah Gyeonwoo pergi ke taman hiburan bersamaku jika ada waktu luang?" Tentu saja, Gyeonwoo setuju, karena semua anak-anak pasti akan sangat senang bermain di taman hiburan. Yuna merasa sangat senang dengan respon Gyeonwoo, dan Night hanya bisa tersenyum melihat Yuna yang riang.
Setelah Gyeonwoo membuat janji dengan Yuna, ia pun pergi ke tanah persawahan dungeon. Mereka semua sangat senang ketika sampai di tanah persawahan dungeon. Di sana sudah ada Yan dan Layla yang menunggu mereka. Gyeonwoo sangat senang mereka datang lebih cepat, dan mereka semua pun mulai mengunjungi dunia Soah melalui High Pass Dungeon. Ketika Gyeonwoo melewati High Pass Dungeon dan membuka matanya, ia disambut pemandangan yang menakjubkan. Semua anak-anak sangat senang dan kagum dengan apa yang mereka lihat. Tampak sebuah hutan yang sangat rimbun. Gyeonwoo pun sangat mengaguminya, karena langitnya pun berwarna ungu, berbeda dengan langit bumi yang biru. Ia juga merasa senang karena banyak tanaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gyeonwoo dan yang lainnya menyeberangi dunia elf yang sangat luar biasa. Gyeonwoo yang mengamati dunia baru bersama anak-anak, terkejut karena situasi yang tidak terduga. Dia melihat banyak suku elf yang menyapa mereka dan mengenalkan diri mereka masing-masing, namun Gyeonwoo merasa bingung dan tercengang. Semua wajah mereka tampak serupa, dan yang membuatnya semakin pusing adalah betapa tampannya mereka serta sangat cantiknya mereka. Gyeonwoo dibimbing menuju sebuah tempat yang sangat sunyi, yakni pohon dunia. Dia kemudian mengatakan sesuatu, mengapa wajah suku mereka terlihat sangat mirip satu sama lain. Yan hanya melirik Gyeonwoo dan menjawab, karena mereka semua terlahir dari pohon ibu. Gyeonwoo pun bingung, lahir dari pohon ibu? Apa maksudnya? Yan menjelaskan, mereka lahir dari pohon ibu dengan tubuh yang suci, berasal dari buah pohon tersebut. Gyeonwoo semakin penasaran. Bagaimana mereka bisa membedakan satu sama lain jika wajah mereka semua mirip? Yan menjelaskan, mereka membedakan satu sama lain bukan hanya dari penampilan fisik, tetapi lebih kepada aroma dan warna sihir yang mereka miliki. Mendengar penjelasan ini, Gyeonwoo terdiam, semakin bingung dengan fakta mengejutkan tersebut. Satu hal yang lebih membingungkan Gyeonwoo adalah satu elf kecil bernama Soah, yang tampak berbeda dari yang lain. Soah memiliki tubuh yang jauh lebih kecil dibandingkan elf lainnya. Melihat Gyeonwoo terdiam dalam pikirannya, Yan menatapnya dengan seksama dan berkata, bukankah manusia juga lebih sulit dibedakan karena penampilan luar dan kekuatan sihir yang mirip? Bahkan manusia yang saya temui sebelumnya sangat mirip denganmu. Gyeonwoo bingung. Kalau soal kekuatan sihir, saya tidak begitu mengerti. Tapi kalau soal penampilan, tentu saja berbeda jika mereka bukan keluarga. Gyeonwoo terkejut dengan pernyataan Yan yang berarti dia pernah bertemu dengan manusia lain selain dirinya. Saat Gyeonwoo berbincang dengan Yan, terlihat Hawa sangat senang dengan sesuatu yang mengusik rasa ingin tahunya. Ternyata, itu adalah pohon dunia. Gyeonwoo tidak menyangka, ketika melihat lebih dekat, pohon dunia begitu besar. Yan menjelaskan bahwa ukurannya telah mengecil, dan sebelumnya pohon dunia ini jauh lebih besar. Yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada satupun dedaunan yang menutupi pohon dunia tersebut. Pohon itu terlihat sangat kering, dan rerumputan liar di sekitarnya pun tidak memiliki energi sama sekali. Hawa, dengan sedih, menyentuh pohon dunia yang sekarat itu. Gyeonwoo hanya bisa mengelus Hawa, tidak menyangka kondisi pohon dunia bisa separah ini. Meski begitu, mereka semua harus berusaha untuk memulihkannya. Namun, Gyeonwoo merasa bingung karena hanya sedikit informasi yang ia dapatkan dari sistem. Sistem mencatat, pohon dunia level X, dasar penopang seluruh dunia. Gyeonwoo merasa bingung dan khawatir, meskipun ia sudah membawa suplemen tanaman, ia masih ragu untuk memberikannya, karena takut pohon dunia berbeda dari tanaman lainnya. Tiba-tiba, Gyeonwoo dibangunkan dari lamunannya oleh teriakan Soah yang memberitahukan bahwa makanan sudah siap. Gyeonwoo mengajak anak-anak untuk pergi makan terlebih dahulu. Di sekitar hutan, terlihat elf-elf sedang berkumpul. Yan merasa bingung melihat apa yang ada di atas meja dan bertanya kepada Soah. Soah dengan sangat senang menjawab, ini daging panggang. Soah kemudian menambahkan dengan bangga, kita biasanya tidak makan daging, tapi setelah aku mencobanya, rasanya sangat enak. Jadi saya minta Gyeonwoo untuk membawa daging agar bisa dinikmati bersama dengan para elf lainnya. Soah mengajarkan cara makan daging dengan meletakkan daging panggang di atas daun sawi, lalu memakannya. Anak-anak menikmati setiap gigitan daging yang mereka kunyah. Gyeonwoo tersenyum, berpikir bahwa jika Soah menyukainya, maka yang lain pasti juga akan menyukainya. Namun, Yan dan yang lainnya tampak ragu. Layla menenangkan Gyeonwoo, mengatakan bahwa semua elf merasa ragu karena ini adalah pengalaman pertama mereka. Kemudian, dengan senyuman, ia meminta Soah untuk memberikan daging panggang agar bisa dicoba. Soah telah menyiapkan daging panggang yang dibungkus dengan daun sawi. Ketika daging itu sampai di mulutnya, rasanya gurih dengan tekstur yang unik,
ditambah dengan sayuran segar yang memberikan rasa manis asam yang menyegarkan. Ia sangat menyukainya. Rasa dan tekstur ini belum pernah ia rasakan sebelumnya, membuatnya sangat terkejut dan senang. Namun, kejadian ini juga memicu keributan, karena para elf berebutan untuk mencicipi daging tersebut. Meskipun semua elf tampak menikmati makanan tersebut, Gyeonwoo masih bingung mengapa kepala suku, Yan, tidak mencoba daging tersebut. Yan hanya berpikir, apakah perubahan yang dibawa Gyeonwoo dan Soah adalah hal yang baik. Kemudian, Yan pun menceritakan kisah masa kecil Soah yang lahir berbeda dan lebih kecil dari mereka semua. Setelah Soah lahir, pohon ibu tidak berbuah lagi, dan banyak kejadian aneh lainnya yang terjadi sejak itu. Gyeonwoo mulai berpikir dan sadar bahwa hanya Soah yang terlihat seperti anak-anak. Meskipun mereka semua dewasa, perilaku mereka lebih mirip dengan anak-anak. Yan pun meminta maaf kepada Gyeonwoo, mengakui bahwa meskipun Gyeonwoo adalah penyelamat mereka, ia masih meragukan Gyeonwoo. Gyeonwoo tidak tersinggung sama sekali, malah hal itu membuat Yan terkejut dan senang. Gyeonwoo menjelaskan bahwa dia juga tidak yakin apakah perubahan yang ia bawa bersama Soah adalah hal yang baik. Namun, dengan adanya kepala suku Yan yang waspada, Gyeonwoo justru merasa berterima kasih. Ia bersyukur bahwa kepala suku adalah Yan, yang menjaga kehati-hatian. Pendapat Gyeonwoo ini membuat Yan sangat bingung dan terdiam. Gyeonwoo kemudian membujuk kepala suku untuk mencoba daging tersebut, agar Yan bisa memastikan apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Berkat pesta daging yang disarankan oleh Soah, kepala suku akhirnya mencoba daging itu, dan memberikan respon yang sangat positif karena tidak ada dampak buruk terhadap tubuhnya. Dengan itu, kepala suku Yan mulai percaya kepada Gyeonwoo dan yang lainnya, dan hubungan mereka pun semakin dekat. Angin bertiup kencang di antara ranting-ranting pohon dunia, sementara Hawa membawa sepiring daging di kedua tangannya sambil memandangi pohon dunia dan berkata, "Hawa." Sementara itu, semua elf sedang menikmati daging yang telah dipanggang oleh Gyeonwoo. Gyeonwoo juga merasa senang melihat para elf menikmati makan daging, meskipun awalnya mereka cukup waspada. Namun sekarang, mereka sangat menyukai daging tersebut. Kemudian, Gyeonwoo tersadar. Ia tidak melihat Hawa di antara para elf. Soah pun mengatakan bahwa Hawa berlari dengan piring penuh daging, dan menambahkan bahwa Hawa ingin membagikan daging itu pada pohon ibu. Mendengar itu, Gyeonwoo langsung panik. Ia dengan cepat berlari kencang mengejar Hawa. Akhirnya, Gyeonwoo sampai. Gyeonwoo merasa lega karena Hawa belum memberikan daging tersebut kepada pohon ibu. Namun, sebelum Gyeonwoo sempat menghentikan Hawa, Hawa sudah dengan senang hati menghamburkan daging itu ke pohon ibu, membuat Gyeonwoo panik. Melihat sosok Gyeonwoo, Hawa pun menoleh dan seolah bertanya, sedang apa Gyeonwoo berlari tergesa-gesa. Dengan napas terengah karena baru saja berlari, Gyeonwoo menjelaskan bahwa itu semua karena Hawa ingin memberikan daging kepada pohon ibu. Tentu saja, Hawa menjawab dengan senang hati. Hawa. Gyeonwoo terkejut mengetahui bahwa pohon ibu meminta Hawa untuk memberikan daging tersebut, dan Hawa pun menunjukkan sesuatu kepada Gyeonwoo. Daging yang Hawa hamburkan di atas pohon ibu, kini sudah habis tanpa sisa. Dengan senangnya, Hawa menepuk-nepuk pohon ibu itu, sementara Gyeonwoo masih tercengang dan kebingungan dengan kejadian yang baru saja dilihatnya. Gyeonwoo benar-benar bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pada pagi harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Soah tidak menyangka bahwa pohon ibu memakan daging. Bahkan, kepala suku Yan pun sangat kaget mendengar bahwa pohon ibu memakan daging. Sepertinya mereka juga tidak tahu bahwa pohon ibu memiliki kebiasaan tersebut. Setelah daging diserap, muncul energi yang bergerak dengan aneh dari pohon dunia. Gyeonwoo juga tercengang, mengetahui bahwa pohon dunia mengatakan bahwa daging itu terbaik melalui Hawa. Namun, meskipun begitu, Gyeonwoo tetap tidak menyangka bahwa pohon bisa makan daging. Tapi, dengan kejadian ini, Gyeonwoo mendapatkan petunjuk tentang cara memelihara pohon ibu. Sementara itu, di sebuah gedung, Yeran dan Yejun sedang menghadapi kepala cabang manusia super. Mereka dipanggil untuk membantu pelayanan masyarakat, yang saat ini sedang menghadapi kemarau panjang tanpa hujan sedikit pun, sehingga para petani kesulitan menanam hasil pertaniannya. Oleh karena itu, Yeran dan Yejun akan diberi tugas untuk membantu para petani mengatasi masalah air menggunakan kemampuan mereka. Awalnya, mereka protes terhadap tugas tersebut karena mereka adalah manusia super. Namun, semua itu karena permintaan langsung dari orang tua mereka. Mereka hanya bisa terdiam ketika mereka tahu orang tua mereka yang sudah menetapkannya. Mereka pun bingung mengapa tiba-tiba mendapatkan tugas ini.
Kepala cabang menjelaskan bahwa tugas ini untuk membentuk citra mereka di masyarakat, dan juga agar putra-putri mereka dapat berkembang dengan baik melalui kerjasama. Yeran dan Yejun hanya bisa mendengarkan dengan diam. Masalah utama mereka adalah bekerja sama. Mereka yang selalu tidak kompak, bahkan dalam latihan tandingan pun mereka tidak bisa bekerja sama, hanya mementingkan diri sendiri. Mengingat kejadian tersebut, mereka akhirnya menerima tugasnya dan siap menjalankan perintah. Namun, mereka masih bingung apa yang harus mereka lakukan. Mereka berdua ditugaskan untuk mengisi tangki air dan menyiram ladang pertanian dengan air, seperti halnya manusia super lainnya. Mendengar itu, Yejun teringat sesuatu. Ia teringat akan seseorang manusia super yang cocok untuk tugas ini dan berniat merekomendasikannya kepada kepala cabang. Di malam hari, Geonwoo mengajak anak-anak untuk tidur. Semua anak-anak telah siap dengan piyama tidurnya. Sebelum tidur, Geonwoo memuji mereka karena telah bekerja keras hari ini. Geonwoo juga memikirkan pohon dunia yang suka makan daging dan bertanya-tanya, apakah jika pohon dunia diberi daging yang lebih enak, itu bisa menambah energinya. Namun sayang, Geonwoo tidak bisa menemukan daging dengan kualitas lebih tinggi dan berpikir, andai saja daging bisa ditingkatkan seperti halnya produk pertanian. Tidak lama kemudian, sebuah pesan pun diterima oleh Geonwoo. Ketika dilihat, itu adalah pesan dari Yejun. Semua anak-anak yang ingin tidur pun tampak penasaran dan berkumpul untuk melihat apa yang dikirimkan oleh Yejun. Keesokan harinya, di langit yang cerah, seluruh dunia sedang dilanda kemarau panjang yang parah. Tanah menjadi kering dan retak. Karena itu, pemerintah kita yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengumpulkan para manusia super dan merencanakan bantuan untuk masyarakat, terutama para petani yang terdampak kemarau panjang. Dengan rekomendasi dari Yejun, Geonwoo akhirnya turut berpartisipasi dalam bantuan masyarakat ini. Keringat mulai menetes di wajah Geonwoo. Kemudian, ia tercengang ketika melihat para spirit air berkumpul, dan tidak lama kemudian muncul sosok di tengah mereka. Sebuah sosok ikan. Geonwoo sangat gugup melihat penampakan entitas agung yang muncul tersebut. Dan dia pun bertanya-tanya apakah itu belut. Sebelumnya, Geonwoo ditugaskan untuk memberikan air ke ladang menggunakan spirit air. Para spirit pun bekerja menyirami ladang dan tanaman lainnya. Namun, karena tugas yang banyak dan cuaca yang panas, membuat para spirit air cepat kelelahan. Geonwoo pun meminta Hawa untuk memanggil spirit yang sedikit lebih kuat. Tentu, Hawa sangat senang dan hasilnya membuat Geonwoo terkejut kembali. Hawa memanggil entitas agung, dan bentuknya juga aneh. Ketika melihat sosok itu, Geonwoo merasakan semangat yang tinggi mengalir darinya. Anak-anak dengan ceria mendiskusikan jenis spirit tersebut. Bahkan Yejun pun bingung dengan spirit yang dipanggil oleh Geonwoo. Karena sejak kedatangan spirit itu, suasana menjadi sangat aneh. Namun, tanggapan Yeran hanyalah mual dan muntah. Ia sangat jijik melihat sosok tersebut, yang membuat Geonwoo panik dengan perilaku kasar Yeran. Yeran bahkan berani mempertanyakan kenapa ada spirit yang sangat menjijikkan seperti itu. Geonwoo sangat ragu, dan melihat ekspresi spirit agung tersebut, ia merasa semakin panik. Geonwoo semakin panik ketika Yeran terus-menerus menghina spirit agung itu. Akhirnya, dengan jentikan jari, entitas agung tersebut mengeluarkan sinar yang terang, dan wujudnya pun berubah menjadi sangat tampan. Ia bertanya, apakah penampilanku sudah baik sekarang? Yeran menyukai penampilan itu. Meskipun ia masih memiliki ekor, namun karena tampan Yeran tidak mempermasalahkannya. Geonwoo hanya terkejut dengan pemikiran Yeran. Asalkan tampan, meskipun masih ada ekornya, itu tidak masalah. Entitas agung itu kemudian bertanya kepada Geonwoo, apa yang bisa aku bantu? Geonwoo pun menceritakan bahwa saat ini sedang terjadi kemarau panjang dan sudah cukup lama tidak turun hujan. Ia meminta agar hujan dapat diturunkan di seluruh negeri. Mendengar itu, dan melihat kondisi di sekitarnya yang sangat kering, entitas agung menyadari penyebabnya. Ada seseorang yang membuat kemarau ini berlangsung terlalu lama. Lalu, ia mengangkat tangannya dan mulai mengembalikan semuanya seperti semula. Dengan sebuah gerakan, ia menggenggam tangannya seakan menghancurkan sesuatu. Tak lama, awan pun terbentuk, dan tetesan hujan mulai turun, mengenai Hawa yang terlihat kagum. Dengan cepat, awan hujan berkumpul di seluruh negeri, dan anak-anak sangat senang melihat hal itu. Semua petani pun sangat senang karena hujan turun kembali, dan mereka tersenyum bahagia. Entitas agung itu pun pamit pergi, dan tidak lupa sebuah notifikasi berbunyi. Anda berhasil meminta bantuan kepada makhluk yang agung. Anda berhasil bertemu dengan makhluk yang agung. Kemampuan, sihir ke-1.
Kemampuan sosialisasi. Tentunya, Geonwoo sudah menduganya sejak tadi bahwa itu adalah entitas agung. Namun, melihat semua orang bahagia karena hujan turun, membuat Geonwoo tersenyum puas. Di salah satu tenda untuk manusia super, Hawa meminum minuman hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Tidak lupa, anak-anak lain juga meminumnya. Semua ini diberikan oleh Geonwoo agar anak-anak tidak terkena flu. Bahkan, Su Chen juga berpartisipasi dalam bantuan masyarakat ini. Namun, Geonwoo bingung. Bukankah Su Chen sangat sibuk dengan restorannya? Tapi, Su Chen menjawab bahwa ia juga membutuhkan hiburan untuk dirinya. Su Chen pun mulai menceritakan tentang seorang pemuda yang memenangkan kejuaraan memasak internasional hanya dengan menggunakan bubuk cabai super pedas. Karena itulah, Su Chen mendapatkan tawaran wawancara. Reporter itu menanyakan tentang pemuda yang memenangkan kompetisi memasak dengan menggunakan bubuk cabai A+. Su Chen pun memberikan jawaban. Tentu, Su Chen paham akan hal itu. Ia tahu bahwa bubuk cabai itu adalah produk dari Shinhwa Group, yang juga merupakan hasil panen dari Geonwoo. Ia tidak bisa sembarangan berbicara mengenai hal itu, sehingga ia pun menjawab bahwa memilih bahan makanan juga merupakan sebuah keahlian, dan sejak wawancara tersebut, semua wartawan terus mendatanginya. Ia mengatakan itu semua karena Su Chen percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa dilalui dengan usaha. Ternyata, pernyataan yang ia katakan malah menjadi jawaban yang provokatif. Dan dengan ini, produk pertanian Geonwoo menjadi sorotan oleh semua orang. Pernyataan yang disampaikan oleh Jung Su Chen membuat Geonwoo sangat panik dan cemas. Hal itu membuatnya pusing 7 keliling. Su Chen bingung apakah ia salah bicara, sementara anak-anak bingung menatap mereka berdua. Geonwoo sangat pusing, lebih pusing daripada masalah dengan entitas agung yang muncul. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat. Membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian. Sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.